Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Di sini saya akan sedikit bercerita tentang sindrom penipu. Long time ago, ada seorang penulis bernama Neil Gaiman. Ia diundang ke sebuah acara besar di mana di dalamnya banyak orang-orang hebat, seperti seniman, ilmuwan, atau penemu. Melihat orang-orang tersebut, Gaiman merasa tak lama lagi mereka akan menyadari bahwa Gaiman tidak pantas berada di antara mereka. Gaiman duduk di aula sisi paling belakang ketika hiburan musik berlangsung. Di sebelahnya berdiri seorang lelaki tua. Ia sangat ramah dan sopan. Mereka berbicara banyak hal, termasuk fakta bahwa keduanya memiliki nama depan yang sama, yaitu Neil. Lelaki tua itu menunjuk ke arah kerumunan orang-orang yang hebat sambil berkata, "Saya melihat orang-orang itu, dan saya berpikir, sedang apa saya di sini? Mereka telah menorehkan banyak prestasi luar biasa, sementara saya bisa keluar angkasa hanya karena saya menjalankan tugas." Mendengar hal tersebut, Gaiman menjawab, "Ya, tapi Anda adalah orang pertama di bulan. Saya rasa itu punya arti." Neil Armstrong dan Neil Gaiman adalah salah dua dari orang-orang yang mengalami sindrom penipu. Sindrom penipu adalah kondisi psikologis di mana seseorang meragukan kemampuannya sendiri dan terus-menerus takut suatu hari ia akan terungkap sebagai penipu. Orang dengan sindrom penipu akan merasa bahwa pencapaiannya hanya karena kebetulan atau keberuntungan semata, bukan karena keterampilan atau pengalamannya. Selain Neil Armstrong dan Neil Gaiman, orang dengan sindrom penipu diantaranya Lady Gaga, Emma Watson, dan Jennifer Lopez. Semua orang pasti pernah mengalami sindrom penipu, setidaknya sekali dalam hidup. Jika Anda pernah merasa bahwa Anda tidak pantas mendapatkan pencapaian Anda dan takut suatu hari orang-orang akan mengetahuinya, itu adalah sindrom penipu. Saya sendiri pun pernah merasakannya sesekali. Perasaan ini kerap muncul ketika kita mendapatkan suatu pencapaian yang menonjol, misalnya ketika mendapatkan sebuah penghargaan atau mendapatkan pujian. Belum ada penelitian yang bisa membuktikan penyebab pasti dari sindrom ini. Beberapa ahli menyimpulkan ada kaitannya dengan sifat perfeksionis seseorang, di mana ia tumbuh besar bersama dengan orang sekitar yang membuat ia tidak pernah merasa cukup baik. Sosial media juga bisa menjadi pemicu sindrom penipu. Postingan di sosial media kebanyakan tentang hal-hal yang sempurna. Jalan-jalan ke pojok dunia yang eksotis, kulit yang mulus, pasangan yang romantis, bahkan keluarga harmoni dengan caption yang selalu manis. Tanpa kita sadari, kita mulai membandingkan postingan orang sekitar yang tak bercela dengan hidup kita yang jauh dari kata sempurna. Sindrom penipu sebetulnya bisa menjaga kita untuk tidak congkak, terus berusaha dan bekerja keras demi memberikan yang terbaik. Namun jika kadarnya berlebih, kita akan meragukan diri dan takut merasa gagal, sehingga pada akhirnya akan menunda-nunda tugas, menumpulkan keberanian untuk mengambil kesempatan baru atau mengeksplor hal-hal baru yang sebetulnya bisa meningkatkan keterampilan kita. Lalu, bagaimana cara mengatasi ketika sindrom penipu melanda? Pertama, ubah bingkai pikiran kita. Tak ada manusia satupun di dunia ini yang sempurna. Ketika kita merasa sedih, ragu, cemas, atau merasa bodoh, ingatlah bahwa kita tidak sendirian. Masih banyak di luar sana orang yang merasakan hal yang sama. Hanya saja tak selalu mereka perlihatkan. Kedua, ketika kita mulai mempertanyakan kemampuan kita secara berlebih, duduk dan tulis prestasi apa saja yang pernah kita raih. Apakah itu penghargaan prestisius atau berhasil membuat orang terkasih yang tadinya bersedih kembali tenang dan tersenyum. Ketiga, simpan baik-baik pujian yang pernah kita terima dan ingat kembali ketika sindrom penipu bertandang. Dan yang terakhir, berhenti membanding-bandingkan diri dengan orang lain. So, kembali ke cerita Neil Gaiman. Ketika ia mengetahui bahwa seorang astronot Neil Armstrong terkadang merasa ia seperti penipu, Gaiman menyimpulkan
bahwa pasti masih banyak di luar sana orang yang merasakan hal yang sama. Pada akhirnya mungkin kita hanyalah orang-orang yang bekerja keras, kadang beruntung namun tak selalu mahir setiap saat. Mungkin kita hanyalah orang-orang yang berusaha sebaik mungkin, dan sebetulnya itu sudah lebih dari cukup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.